Kaisang Pangarep adalah putra dari Presiden Indonesia ke-7, Pak Joko Widodo. Ia lahir pada tanggal 21 Maret 1993 di Surakarta, Jawa Tengah. Kaisang merupakan anak ketiga dari pernikahan Pak Jokowi dengan Ibu Iriana. Sedangkan Eriana Sofia Gudono, sang istri, berprofesi sebagai aktris dan model. Pernikahan adalah momen penting yang dianggap sebagai awal yang baru bagi pasangan suami istri. Dan bagi sebagian orang, pernikahan merupakan momen untuk menunjukkan kekayaan. Biasanya, acara resepsinya penuh kemegahan. Namun, bagi sebagian lainnya, pernikahan merupakan momen yang bermakna privasi khusus kedua mempelai. Sehingga resepsi yang diselenggarakan pun lebih sederhana dan tertutup. Mengatur jadwal adalah hal awal dari serangkaian acara pernikahan. Tanggal pernikahan harus dipilih dengan hati-hati agar tidak bentrok dengan acara lain. Biasanya, penentuan tanggal ini dilakukan bersama kedua keluarga. Selanjutnya, kedua calon pengantin berdiskusi mengenai konsep resepsi yang akan digelar. Di zaman modern ini, banyak sekali opsi konsep atau tema pernikahan. Hal ini menjadi keseruan tersendiri bagi kedua calon pengantin. Bila tema acara pernikahan sudah diputuskan, keseruan pun berlanjut. Mereka harus mencari tempat pernikahan yang sesuai dengan tema dan budget. Tempat pernikahan dapat dilaksanakan di rumah salah satu calon pengantin, atau biasanya juga di rumah ibadah, gedung, atau tempat lain yang memiliki kenangan tersendiri bagi kedua calon pengantin. Seiring persiapan lainnya, daftar tamu yang akan diundang sudah mulai disusun. Pastikan jumlah tamu sesuai dengan kapasitas tempat. Tamu yang diundang umumnya diprioritaskan dari keluarga dulu, kemudian sahabat dekat, tetangga, dan rekan kerja. Pada penentuan jumlah tamu ini biasanya sesuai kesepakatan kedua keluarga. Siapkan juga rundown acara. Untuk momen lamaran dan acara akad resepsi, biasanya ada panitia yang dibentuk oleh keluarga untuk handle susunan acara. Jika menggunakan jasa wedding organizer, dari pihak WO-nya yang mempersiapkan ini. Dalam memilih organizer, harus yang profesional dan berpengalaman. Pengantin dapat mencari info di internet via media sosial, rekomendasi kerabat, atau event pameran tentang pernikahan. Bandingkan harga dan layanan yang ditawarkan oleh masing-masing organizer. Selain wedding organizer, wajib mencari tim fotografi dan videografi yang berkualitas. Terkadang sudah dalam satu paket dengan WO. Utamakan kualitas dan pengalaman ya. Ingat, ini acara yang sangat penting. Tidak boleh ada momen yang terlewat. Pilihlah tim dokumentasi yang tepat. Nah, ini bagian yang paling enak. Pilih-pilih makanan dan minuman yang akan disajikan kepada tamu. Biasanya jumlah makanan yang disajikan dihitung berdasarkan jumlah tamu. Ada baiknya, porsi yang dibuat perlu dilebihkan untuk menghindari kekurangan makanan. Sesuaikan pilihan menu makanan dengan selera dan kebiasaan tamu setempat. Pengantin juga harus menyiapkan dokumen sebagai syarat utama nikah. Dokumen yang diperlukan sudah disiapkan dan diajukan ke KUA sebelum acara akad nikah selambat-lambatnya 2 minggu sebelumnya. Dokumen yang biasanya diperlukan adalah surat pengantar RT RW, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah terakhir, pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar. Berikutnya, menyiapkan pakaian pengantin. Meski hanya dipakai dalam hitungan jam, namun pemilihan pakaian ini sangat penting. Pastinya calon pengantin ingin merasa nyaman dan tampil percaya diri. Pakaian nikah yang bagus tidak selalu mahal kok. Yang penting sesuai kepribadian dan bentuk tubuh. Sesuaikan dengan konsep acara resepsi yang sudah ditentukan. Karena akan ada 2-3 pakaian yang digunakan mulai dari acara akad nikah hingga selesai. Selain menyiapkan pakaian untuk diri sendiri dan pasangan, tentu juga harus menyiapkan seragam untuk keluarga dekat. Biasanya, corak atau warna dari pakaian ini sudah disesuaikan dengan pakaian pengantin. Agar pakaian pengantin terlihat fit dan bagus ketika dipakai, maka menjaga pola makan dan fisik menjelang acara wajib diperhatikan. Pola makan sangat berpengaruh ke berat badan nantinya, dan umum sekali berat badan pengantin selalu berubah-ubah ketika mendekati hari H. Olahraga yang teratur membantu untuk mengontrol berat badan dan juga stamina tubuh. Acara pernikahan itu cukup menguras stamina loh, jadi persiapan fisik jangan ditinggalkan supaya tetap tampil segar dan memukau. Syarat persiapan fisik lainnya bagi pengantin biasanya melakukan pemeriksaan kesehatan atau vaksin di puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Pemeriksaan ini dilakukan sekitar 1 atau 2 minggu sebelum melangsungkan pernikahan. Hal tersebut bertujuan agar pada saat pernikahan berlangsung, kesehatan pengantin tidak terganggu. Hal lainnya yang jauh lebih penting dari persiapan fisik yaitu kesiapan mental. Pernikahan tidak hanya berjalan sehari saja, tapi seumur hidup. Oleh karena itu, kedua pengantin baiknya sudah dibekali mental siap nikah. Mental siap nikah adalah kesiapan menghadapi hal-hal yang kompleks, seperti soal hidup mandiri dan bagaimana ketika menjadi orang tua nanti. Menikah tanpa kesiapan mental mengakibatkan stres di awal fase pernikahan. Untuk mengatasi stres ini, keduanya harus membangun komunikasi yang baik dengan pasangan maupun keluarga dalam mencari solusi. Ingat bahwa suami istri adalah tim, sudah harus saling support dan mencintai. Komunikasi yang baik dan lancar akan membuat keduanya dapat menghindari stres yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan pentingnya untuk mendengar hal positif dari pasangan Anda. Anda bisa menunjukkan rasa terima kasih atas apa yang telah dilakukan pasangan. Pasangan yang bahagia tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan. Kedua pasangan harus memiliki komitmen dan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi kehidupan. Simpan masalah rumah tangga Anda sendiri, jangan ceritakan pada orang lain. Kebanyakan orang membahas masalah rumah tangga dengan teman atau kerabat di sekitar mereka dan bukan dengan pasangan. Kondisi ini bisa meningkatkan jarak dengan pasangan Anda dan juga membuat orang lain tahu kelemahan dan kesalahpahaman dalam hubungan rumah tangga Anda. Selalu diskusikan masalah yang berhubungan dengan pernikahan Anda di kamar sendiri. Apakah Anda punya saran atau tips lain yang dapat membantu calon pengantin menyiapkan pernikahan mereka? Share dan tinggalkan komentar Anda di bawah ini ya.